Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini kami ingin menyajikan sebuah informasi terbaru dari BKN, dan ini terkait dengan apakah betul ya pendaftaran SSCSN dibuka besok. Ternyata di sini ada kendala lagi beberapa Pemda ya. Kemudian berikutnya kondisi verbal terbaru untuk P1, P2, P3, P4 SSCSN dibuka besok atau tidak. Semoga nggak mundur. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasi. Apakah pendaftaran di SSCSN dibuka besok atau tidak Bapak Ibu ya? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui ya bahwasanya untuk Kemendikbudristek sendiri itu sudah mengumumkan secara resmi bahwa untuk pengumuman jadwal seleksi P3K guru itu akan dilakukan oleh pihak BKN. Jadi secara otomatis surat edaran kemarin ya itu sudah tidak berlaku lagi, karena nantinya untuk jadwal terbaru seleksi P3K guru dari BKN itu akan diumumkan langsung oleh Panselnas tentunya, dalam hal ini tentunya oleh BKN Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan jadwal pembukaan seleksi P3K guru yang dilaksanakan di portal SSCSN itu rencananya kemarin itu 25 Oktober Bapak Ibu ya, dan itu jadwalnya sudah diumumkan secara resmi oleh Kemendikbudristek. Tetapi ternyata karena ada sesuatu hal yang tidak bisa untuk diundur, maka secara otomatis jadwal itu tidak berlaku lagi, dan nantinya BKN lah yang akan mengumumkan jadwal seleksi P3K guru di portal SSCSN tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan cermati, dan itu yang harus kita ketahui. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu tentunya kita sudah bisa lihat bahwasanya untuk ada yang memposting seperti ini. Bapak Abi Ridwan ya, untuk daerah yang belum final formasi P3K di wilayah kerja Kangrek 2 Surabaya, 3 Surabaya per 29 Oktober 2022. Ini sebenarnya sudah ada update ya, ini sudah ada update. Di sini ada yang memposting bagaimana info. Jadi tanggal 31 dibuka pendaftaran P3K. Kalau ini belum selesai, kalau update daerah ini belum selesai Bapak Ibu, maka kemungkinan besar pendaftaran 31 Oktober itu tidak bisa dilaksanakan ya, itu belum bisa dilaksanakan alias molor lagi. Kenapa? Karena seperti yang pernah diinformasikan oleh pihak BKN, nanti pendaftaran dibuka pada tanggal 31 apabila seluruh instansi pusat itu sudah melakukan update atau input data formasi di aplikasi yang disediakan, yaitu aplikasi SSCSN. Sedangkan apa yang diposting oleh Bapak Abi Ridwan di sini, ternyata ada daerah yang belum final untuk formasi P3K di wilayah kerja Kangrek 2 Surabaya per 29 Oktober tahun 2022. Dan tentunya ini sangat berdampak terhadap pendaftaran P3K guru di portal SSCSN tanggal 31 Oktober besok. Seperti itu ya. Itu pasti berdampak, tetapi mudah-mudahan saja hari ini seluruh daerah ini sudah selesai alias sudah terupdate. Kalau sudah terupdate semua, maka otomatis pendaftaran P3K di portal SSCSN itu sudah bisa dibuka. Nah, kebetulan kita perhatikan di sini, kalau kita buka secara online Bapak Ibu ya, kita buka secara online, istilahnya seperti ini. Kita buka secara online ya. Kita buka secara online ya, kita buka secara online. Di sini kita bisa lihat ya terkait dengan hal itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa, kita buka Twitter dulu ya. Oke, kita buka Twitter ya. Mana Twitter Bapak Ibu ya? Ini dia, kita buka Twitter dan kita cek informasi dari Bapak Abi Ridwan terkait dengan informasi ini ya. Karena ini sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya. Mempengaruhi apakah pendaftaran P3K bisa dibuka besok atau belum ya di portal SSCSN tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Bapak Abi Ridwan ya.
Kita bisa buka Twitter beliau ya, kita share ya Twitter beliau di sini. Nah, di sini ya postingan beliau ya. Untuk Twitter beliau di sini ini ya untuk beberapa jam yang lalu. Ini beberapa jam yang lalu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini postingan beliau ya. Ini dari Bapak Biridwan ya. Di sini update daerah yang belum final ya. Jadi kita mulai yang paling lama dulu 12 jam yang lalu. Update daerah yang belum final ya untuk formasi P3K di wilayah kerja Kanggrek 2 Surabaya per 29 Oktober. Itu ada 7 kabupaten ya, satu provinsi sorry ya. Itu ada 5 kota kabupaten ya atau kota, kemudian satu provinsi. Yang pertama Provinsi Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kediri ya, Kota Surabaya, Kota Blitar. Kemudian 11 jam kemudian Bapak Biridwan memposting tersisa 5 lagi untuk daerah yang belum final, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri, Surabaya dan Blitar. Nah, setelah itu 7 jam yang lalu kembali Bapak Biridwan ya memposting update daerah yang belum final ya untuk formasi P3K di wilayah kerja Kanggrek 2 Surabaya. Ada tersisa 4 ya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya dan Kota Blitar. Jadi sisa 4. Mudah-mudahan hari ini sudah selesai semua sehingga besok ya pendaftaran P3K bisa dibuka. Tapi kalau misalkan 4 daerah ini belum selesai final formasinya, saya jamin besok pendaftaran tidak bakalan dibuka Bapak Ibu ya. Kalau ini belum selesai yang 4 daerah ini yang diumumkan oleh Bapak Biridwan seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu tentunya kita cermati lagi ya. Untuk jadwalnya itu kan 31 Oktober. Tetapi ini baru estimasi jadwal ya pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan yang menurut dari Bapak Suharmin itu jadwalnya masih bisa berubah-ubah Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Betul sekali ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini jelas ya dikatakan Suharmin menjelaskan hingga hari ini ya sejumlah instansi pusat masih melakukan input formasi yang diberi tenggat waktu hingga Jumat 28 Oktober. Sebenarnya waktu yang diberikan BKN untuk input formasi itu sebenarnya sudah berakhir. Itu berakhir kemarin ya tanggal 28 Oktober. Ya, tanggal 28 Oktober 2022. Di sini dikatakan ya besok diharapkan sudah selesai input data formasi, ujar Bapak Suharmin ya. Pasalnya lanjut dia, BKN harus melakukan verifikasi data formasi yang diinput instansi. Nah, seperti itu ya. Jadi BKN harus melakukan verifikasi data formasi yang diinput instansi. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya postingan dari Bapak Biridwan tadi, yang belum final di sini ya masih ada Bapak Ibu ya, masih ada 4 daerah sebenarnya. Sedangkan di sini dikatakan sedangkan di sini dikatakan pejabat BKN optimis honor sudah bisa buka SSCS di tanggal ini. Pendaftaran P3K 2022 sudah di depan mata. Rencana pengumuman pendaftaran dimulai akhir Oktober ini. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ya Bapak Suharmin menyampaikan pengumuman dan pendaftaran seleksi pengadaan P3K 2022 direncanakan dilakukan pada 31 Oktober 2022 tentunya. Kemudian di sini kalau kita melihat lagi intinya untuk itu instansi yang membuka lowongan P3K wajib melakukan input data rincian penetapan kebutuhan formasi ke dalam aplikasi SSCSN BKN paling lambat tanggal 28 Oktober. Nah, dia berharap pada Jumat 28 Oktober besok sudah diselesaikan agar BKN bisa melakukan verifikasi terhadap formasi dan memastikan formasi tadi sudah sesuai dengan Kemenpan RB maupun SE Dirjen Nakes terkait kualifikasi pendidikan. Jadi sebenarnya batas input data rincian itu adalah berakhir tanggal 28 Oktober Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat postingan dari Bapak Biridwan baru-baru ya, baru tadi malam. Mudah-mudahan saja sudah selesai semua dan semoga saja itu tidak berdampak di pendaftaran ya di SSCSN tanggal 31 Oktober. Dia berharap pada Jumat 28 Oktober besok sudah diselesaikan agar BKN bisa melakukan verifikasi. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak pahami.
Kemudian kita lanjut lagi. Di sini kalau ini dilakukan bersama, kami optimis bahwa 31 Oktober akan bisa dilakukan pengumuman lowongan ya melalui portal SSCASN. Jadi untuk tanggal 31 Oktober rencananya adalah pengumuman lowongan, kata Deputi Suharmen dalam sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022 di Jakarta Kamis 27 Oktober 2022. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Pengumuman nantinya itu akan dilakukan serentak ya, baik guru maupun non-guru. Begitu pengumuman honorer pun sudah bisa mendaftar lewat SSCSN. Boleh menjelaskan seleksi P3K Nakes itu dilaksanakan 2 tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri dari seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara tentunya. Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan sistem komputer asistensi ya, CAT BKN dengan dukungan sarana prasarana dari Kemenkes. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga dikatakan untuk Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Alex Deni menambahkan tahun ini pemerintah memprioritaskan formasi guru dan tenaga kesehatan. Pengadaan P3K 2022 itu berfokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan, ujar Alex Deni. Kemudian dilanjutkan lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, dia menyebutkan formasi P3K 2022 itu sebanyak 532.892. Di sini Alex mengklaim alokasi kebutuhan P3K itu berpihak kepada honorer K2 baik guru maupun nakes yang memenuhi persyaratan. Seperti itu ya. Wow, mantap ya. Jadi kita sisa menunggu besok Bapak Ibu ya. Terkait dengan kondisi verbal itu tidak terlalu berdampak ya. Karena di sini sudah ada muncul lagi 3 kondisi verbal terbaru, yaitu terkunci, kemudian terbuka, dan tidak terkunci. Kemudian kalau kita lihat di sini informasinya, ini ya, Bapak Ibu perhatikan di sini tidak terkunci ya. Ada keterangan baru tidak terkunci, tetapi di sini sudah tercatat lulus PG. Tetapi kondisi verbal selesai. Kalau posisi seperti ini aman ya, aman Bapak Ibu, tidak usah terlalu dipersoalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.